Ratusan sopir angkot melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kota Bekasi. Para sopir angkot menolak pengoperasian bus Transbeken milik pemerintah Kota Bekasi yang bersinggungan langsung dengan jalur angkutan kota. Dalam aksinya, para sopir memblokade pintu masuk kantor pemerintah Kota Bekasi dan melakukan penyisiran kepada sesama sopir angkot yang masih membawa penumpang. Sejumlah penumpang terpaksa turun dan menggunakan moda transportasi lain. Apalagi sekarang kita kan sebagai supir angkot ini kan yang disewa kan udah pada susah, banyak saingan. Ya nggak ditambah lagi kalau itu masuk juga, Pak. Kami mau makan apa? Saya kira ini nanti kan hanya perlu sosialisasi, perlu sosialisasi karena sebetulnya kan mereka bergerak pada tempat-tempat yang berbeda. Sopir angkot menuntut pemerintah Kota Bekasi untuk menghentikan dan mengkaji ulang rencana pengoperasian bus Transbeken yang jalurnya bersinggungan langsung dengan jalur angkutan kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Aktivitas perusahaan tambang nikel PT Mining Abadi Indonesia digeruduk warga desa Sagea dan desa Kia, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Masa aksi yang didominasi ibu-ibu ini menagih janji atau kesepakatan yang sudah dibuat. Tidak mungkin dia begitu, tidak mungkin dia bikin pertemuan di pusat terus. Masa menduduki dan memblokade seluruh kegiatan perusahaan tambang, terutama aktivitas pembuatan ore nikel ke kapal. Aksi warga dua desa ini dikawal ketat aparat kepolisian. Aksi warga ini dipicu lantaran pihak perusahaan PT Mining Abadi Indonesia hingga kini belum juga menepati janji kesepakatan. Sudah 5 kali dijanji, terpenuhi. Terpenuhi, Pak. Kalau penuhi berarti kita taruh di sini. Kalau penuhi berarti ibu-ibu taruh di sini. Bapak. Haknya apa ini, Ibu? Haknya cuma pemuatan. Oh, pemuatan. Pemuatan 1 kakak 350. Itu yang kita tuntut karena sopir janjian dari Shanghai. Sementara itu, upaya pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berupaya menengahi kedua pihak dan segera menyelesaikan masalah, sedangkan masyarakat bersikeras dengan kesepakatan awal. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Rumah kontrakan ini porak-poranda usai peristiwa ledakan tabung gas LPG 3 kg di Kampung Mamonot, Desa Telajung Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Akibatnya 2 orang alami luka bakar, bahkan 1 orang yang merupakan pedagang cilok keliling akhirnya tewas meski sudah menjalani perawatan medis. Ia menderita luka bakar di sekujur tubuh atau mencapai 80%. Warga menyebut kejadian ini dipicu kebocoran tabung gas yang sudah berlangsung cukup lama hingga uapnya memenuhi ruangan. Diduga korban tidak mencium adanya bau gas sebelum api menyebar dan memicu ledakan hebat. Gas itu ngumpul di satu ruangan. Nah, kemudian kejadian ini setelah dia ditrekken kompor ya mungkin bangun tidur ya dia nggak nyium bau aroma gas langsung meledak gitu. Lebih seperti kayak gitu. Saat ini korban kedua masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Polisi juga sudah memasang garis pembatas untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Polisi menggelandang Suherman, ayah tiri bocah SH, 6 tahun yang tewas terkena tembakan senapan angin di Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Tragedi terjadi saat pelaku tengah membersihkan dan memperbaiki senapan angin yang ternyata masih berisi peluru tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Tak diduga, senapan angin meletus dan mengenai kepala korban, lalu tembus ke belakang. Nyawa korban tak tertolong meski sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama 3 hari. Usai kejadian, polisi juga mengamankan sepucuk senapan angin sebagai barang bukti. Hingga kini,
pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ngapo, Kak? Ngapo yuk. Ayo, nyopet. Baca jadi duit, Suasana Pasar 26 Ilir Palembang, Sumatera Selatan pada siang itu dalam sekejap berubah tegang. Pengunjung pasar menangkap seorang perempuan yang tertangkap tangan saat mencopet telepon genggam seorang pembeli. Modus tersangka pelaku dengan cara mendekati korban, lalu mengambil HP dari saku celana kanan korban, kemudian telepon genggam itu disembunyikan dalam ketiak pelaku. Korban langsung memukul lengan pelaku dan HP seketika terjatuh dari ketiak perempuan berusia 30 tahun ini. Melihat HP-nya, korban berteriak hingga pelaku menjadi sasaran amuk warga sekitar. Pelaku kemudian diselamatkan ke kantor polisi dan ia terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Aksi pencopet mengambil telepon genggam seorang wanita di atas meja di kawasan Blok M terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku yang beraksi seorang diri ini sempat mondar-mandir memantau lokasi. Ketika korban lengah meletakkan ponsel di atas meja, pelaku pun dengan cepat mengambil ponsel tersebut dan kabur. Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengaku mengetahui pencurian tersebut dan telah melakukan pengecekan di lokasi. Namun korban pencurian tidak melapor ke polisi. Iya, sementara kita masih menunggu ya tentang laporan dari si korban, baik di Polsek maupun di Polres. Polisi mengimbau kepada masyarakat khususnya pengunjung tempat-tempat ramai agar lebih berhati-hati dalam menjaga barang-barang bawaannya. Polisi juga telah menyebar anggota berpakaian preman di seputar kawasan Blok M. Pencuri telur ayam ini tidak bisa berbuat banyak setelah tertangkap tangan saat mencuri telur di sebuah kandang ayam milik warga di Desa Kulo, Kecamatan Pancarijang, Sidrap, Sulawesi Selatan. Emosi warga memuncak saat pelaku berkilah tidak melakukan pencurian. Tanpa banyak bicara, warga langsung menghajar si maling hingga babak belur. Emosi warga kian memuncak hingga membakar motor pelaku yang ia gunakan untuk mengangkut telur-telur curian. Kasus bermula saat warga geram dengan seringnya kehilangan telur di kandang ayam mereka. Warga pun berinisiatif melakukan pengintaian untuk menjebak si pencuri. Aksi warga berhasil. Setelah ditangkap, pelaku langsung diserahkan ke kantor Polsek Pancarijang. Polisi menduga pelaku tidak hanya mencuri telur di satu kampung saja, melainkan di beberapa tempat. Kekesalan daripada warga setempat yang sering mengalami kecurian, melampiaskan kemarahannya dengan cara memukul kepada para pelaku. Kini pelaku sudah mendekam di penjara dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Berbagai cara dilakukan pedagang obat keras untuk merusak generasi bangsa. Di Penjaringan, Jakarta Utara, seorang pemuda menyamarkan penjualan obat terlarang dengan menjual alat-alat kosmetik. Pelaku menyembunyikan obat-obatan keras tersebut di dalam laci toko agar tidak dicurigai warga. Obat terbungkus plastik berisi 5 butir dijual bebas pelaku seharga Rp40.000. Dalam razia hari itu, polisi turut menangkap pelaku berinisial MK karena menjual obat keras di kawasan pergudangan fluid. Menurut polisi, obat golongan G berbahaya jika dikonsumsi tanpa resep dokter. Efek dari konsumsi sembarangan obat jenis ini juga memicu maraknya tawuran remaja. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Api dengan cepat membesar dan melalap toko jahit dan kelontong di tengah permukiman padat Jalan Bangka 3, Mampang, Jakarta Selatan pagi tadi. Bahkan, api sempat merambat ke bangunan di sebelahnya, hingga warga histeris dan berusaha memadamkan dengan alat seadanya. Diduga, api pertama kali muncul dari lantai 2 toko jahit dan kelontong yang juga digunakan sebagai tempat tinggal. Beruntung seluruh penghuni dan sebagian mesin jahit bisa dievakuasi. Namun sebagian barang lainnya ludes terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik.
Ini ke atas sih. Dari atas, lantai 2 gitu Bang? Di atas ada tempat apa Bang? Di atas tempat tidur, kamar. Kamar. Ini tempat usaha apa Bang? Jahit sama toko. Api baru bisa dijinakan setelah 19 unit mobil damkar dan 91 personil tiba ke lokasi. Meski tak ada korban, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Henmi Sayangbati, iNews melaporkan.